Seenggaknya, kalau di dunia animanga, ada orang yang ngelakuin hal jahat ke orang lain, pada akhirnya tuh penjahat bakal ngerasain hukuman atas perbuatannya juga. Wakarimashita. Di dunia nyata mah, yang ngedosa hidupnya bahagia terus, yang baik hidupnya ngederita terus. Nah, seandainya sekarang lu ada di posisi yang kurang enak, semoga aja dengan ngelihat penderitaan karakter jahat di animanga yang kena karma di sini, perasaan lu bisa jadi lebih baik. Nomor 1, Ruruka Ando dengan Ronpa. それは裏切りじゃない。分かってるさ。いいんだルルカ。愛してる。 Dendam ke sahabatnya dari kecil, cuma gara-gara sahabatnya yang bernama Seiko kagak mau makan cemilan yang si Ruruka bikin. Padahal si Seiko sendiri udah berulang kali bilang kalau dirinya kagak bisa makan makanan manis. Seandainya maksain, si Seiko nanti malah mati. Tapi ya emang dasar sifatnya egois, si Ruruka kagak mau tahu. Sampai bikin tuh cewek doyan banget ngefitnah si Seiko. Yang parahnya lagi, si Ruruka ngehianatin pacarnya sendiri. Gara-gara si Ruruka takut kalau pacarnya itu ngehianatin tuh cewek duluan. Padahal cowoknya itu sayang banget ke si Ruruka. Tapi ya gobloknya si Ruruka malah ngebunuh tuh cowok. Sampai kemudian si Ruruka kena cuci otak, terus bunuh diri dengan nanggung dosa yang selama ini Doi lakuin. Nomor 2, Akira Takaoka, Assassination Classroom. 身内が迷惑をかけてすまなかった。 Guru psikopat yang doyan banget nyiksa muridnya sendiri. Yang bikin jijik tuh si Takaoka bilang kalau siksaannya tersebut atas dasar rasa cinta ke para muridnya dan nganggep mereka kayak keluarga. Pada suatu ketika, nih manusia nyuruh guru lain yang bernama Karasuma buat milih salah satu murid yang nantinya bakal ngelawan si Takaoka. Dan si Karasuma milih si Nagisa buat jadi petarung. Seandainya si Takaoka menang, Doi bakal tetap ngajar tuh kelas. Dan seandainya kalah, Doi bakal pergi. Nah, pada akhirnya si Nagisa berhasil menang dengan bikin si Takaoka dapet rasa takut yang luar biasa. Pertarungan antara si Nagisa sama si Takaoka sebenarnya terjadi 2 kali. Yang kedua, gara-gara si Takaoka pengen balas dendam. Tapi pada akhirnya si Nagisa berhasil ngalahin tuh manusia lagi. Nomor 3, Melty Esmel Romar, Tatenuyusa no Nariagari. なんなんだよ。マイ。なんでお前そんなこと。俺たち仲間じゃ。Nih cewek ngefitnah seorang cowok bernama Naofumi merkosa dirinya. Padahal si Naofumi sendiri masih perjaka, terus kagak nyentuh si Melty sedikit pun. Akibat tuduhan ini, si Naofumi ngalamin nasib yang ampas banget. Tuh cowok sendiri sampai kagak percaya lagi sama orang lain. Untung fitnah si Melty pada akhirnya berhasil keungkap. Udah gitu, Ratu alias emak si Melty sendiri ngejatuhin hukuman mati ke tuh cewek. Sebenarnya gua agak sebel juga sama si Naofuminya. Kenapa sih kagak dibiarin aja kepala tuh cewek dipenggal? Tuh cowok malah minta hukuman matinya dibatalin. Terus diganti sama hukuman pelecehan dengan cara ngeganti nama si Melty jadi lonte. Nomor 4, para pembuli online, Inuyashiki. Jadi ada seorang cowok bernama Hiro. Doi ini dulu pernah ngalamin kecelakaan setelah ada piring terbang yang kagak sengaja ngedarat di dekatnya. Biarpun hampir mati, alien yang naik tuh piring terbang berhasil ngebangkitin si Hiro lagi. Dan si Hiro jadi dapat tubuh cyborg dengan teknologi yang mutakhir banget. Nah, sebenarnya si Hiro udah ngelakuin hal jahat setelah dapat tuh kekuatan. Tapi sempet Doi pengen tobat. Orang-orang di internet malah ngehina si Hiro sama orang tuanya. Si Hiro otomatis marah, terus nembakin para pembuli itu lewat layar gadget mereka. Nomor 5, Oingo, JoJo Stardust Crusaders.
Punya stand bernama Kenum, yang bikin si Oingo bisa ngerubah penampilannya jadi mirip banget kayak orang lain. Pada suatu ketika, dengan ngemanfaatin kekuatan stand saudaranya yang bisa dipakai buat ngelihat masa depan, ditambah penyamarannya jadi mirip si Jotaro, si Oingo punya rencana ngebunuh si Jotaro yang asli. Doi pernah nyoba bikin si Jotaro makan bom yang bentuknya kayak jeruk, tapi karena sifat paranoidnya sendiri, akhirnya malah si Oingo yang meledak karena bom tersebut. Terus mukanya juga sampai kebelah dua. Setelah Doi kagak sengaja nginjek tuh bom pas lagi sembunyi. Nomor 6, Kai Chisaki, Boku no Hero Academia. Biasa dipanggil overhaul. Selama ini, kelompok Yakuzanya udah bikin puluhan orang kehilangan kosei yang mereka miliki. Setelah diinjeksi paksa sama obat yang kelompok Yakuza si overhaul kembangin. Setelah semua rencananya gagal total, terus ditangkap sama pihak berwajib, di tengah jalan si overhaul dicegat sama kelompoknya si Tomura Shigaraki. Terus dengan kekuatan kosei itu orang, tangan si overhaul yang jadi sumber kekuatannya dihancurin. Yang bikin si overhaul kagak bisa ngeluarin kosei lagi. Kosei ni tayotte cha ikenei yo na. Nomor 7, Show Tucker, Full Metal Alchemist. Udah bukan hal yang baru lagi kalau nih orang masuk mulu ke daftar yang berbau hal negatif. Perlu lu ingat, cuma gara-gara pengen ngeperpanjang lisensi alkemisnya, si Tucker ngorbanin anak kandungnya sendiri dengan cara ngefusion anaknya tersebut sama anjing peliharaannya yang ngehasilin sebuah chimera yang bisa ngomong. Untung selang beberapa waktu datang sosok bernama Scar yang ngebunuh si Tucker dan ngistirahatin anaknya tadi supaya kagak hidup ngederita. Nomor 8, Yusuke Harada, Hakata Tonkotsu Ramens. Anak dari seorang wali kota, si Harada ini punya hobi nyulik, merkosa, sampai ngebunuh para cewek yang bikin Doi tertarik. Bukannya dilaporin, babehnya sendiri malah nutupin kejahatan anaknya itu. Untung para detektif di sana berhasil ngungkep kejahatannya dan nge-expose pernyataan si Harada ke publik. Yang akhirnya si Harada mati dibunuh dengan cara yang sama kayak para korbannya. Lin Xiaome. Sono onna no namae wa Lin Xiaome. Ore no imouto da. Nomor 9, para OSIS bawah tanah, Prison School. Setelah ngejebak para siswa cowok supaya bisa dijeblosin ke penjara sekolah atas tuduhan ngintip murid cewek pas mandi, OSIS bawah tanah penanggung jawab para tahanan itu pada akhirnya malah masuk ke penjara juga karena konspirasi yang selama ini mereka lakuin. Konspirasi tersebut adalah misi buat ngedeo semua murid cowok yang ada. Tapi pihak OSIS resmi tuh sekolah ngegagalin rencana tersebut. Nah, sebelum masuk ke nomor 10, di sini gue bakal ngasih tahu lo beberapa momen instan karma lain yang ada di Animanga sebagai honorable mention. So, ini dia di antaranya. Yang pertama ada Enoshima Junko dengan Ronpa. Dosa nih cewek banyak banget njir. Mulai dari nyuci otak para murid di sekolahnya sendiri sampai akhirnya saling bunuh, terus ngejatuhin seluruh dunia ke dalam keputusasaan. Si Junko mati dengan cara yang brutal banget. Doi ngerasain semua hukuman sadis yang dirinya bikin sendiri. Selanjutnya ada Itsuki Sumeragi, kakek gurui. Selain punya hobi judi, nih cewek juga punya hobi aneh, yaitu ngoleksi kuku lawan yang kalah. Kuku tersebut dicabut secara paksa. Ternyata keungkap kalau perjudian yang selama ini Doi lakuin tuh curang semua. Pas si Yumeko berhasil menang lawan nih cewek, semua kuku si Itsuki Doi cabut sendiri pakai gigi.
そのためには勝つためなら何だってする。 Terus ada Shimura Danjo, Naruto. Dulu punya ambisi ngebantai semua anggota klan Uchiha. Ujungnya doi mati di tangan Uchiha itu sendiri. Sasuke, 団蔵から離れろ。 Berikutnya ada para bocah pembuli, Elfen Lied. Selain udah ngehina si Lucy yang punya tanduk, mereka juga ngelakuin hal yang parah banget, yaitu ngebunuh anjing kesayangan si Lucy. Si Lucy yang waktu itu hilang kendali, secara brutal ngebunuh para bocah tersebut. 人じゃないのはお前らの方だ。うわっ。 Dan satu lagi ada Reika Hoshimiya, Eneno Shobotai. Udah bikin banyak banget manusia berubah jadi Homurabito atas suruhan Sekte Tudung Putih. Endingnya si Reika malah dibunuh sama anggota Tudung Putih lain. Nomor 10, Bertolt Hoover, Shingeki no Kyojin. Dulu, Doi pernah ngancurin dinding Maria sampai bikin Titan yang ada di luar pada masuk ke distrik Shiganshina, terus ngemakan sebagian besar penduduk di sana. Setelah keungkap kalau si Bertolt tuh Colossal Titan, si Eren dan kawan-kawan ngerancang sebuah rencana buat nangkep tuh cowok. Awalnya niat mereka juga pengen nangkep hidup-hidup, tapi karena keadaan waktu itu si Armin hampir mati, akhirnya si Bertolt kudu mati, dimakan sama si Armin yang berubah jadi Titan. Oke, segitu aja buat hari ini. Kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Dan buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tonjok aja tombol subsnya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!